Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Patricia. Jadi teman-teman, di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan shapefile dengan menggunakan PySAP Python. Jadi langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu kita ke CMD. Kemudian kita install modul PySAP nya dulu dengan mengetikkan pip3 install PySAP. Kita enter. Maaf, ada typo. Kemudian apabila tulisannya sudah requirement already satisfied, ini karena sebelumnya saya sudah menginstal PySAP-nya. Kemudian kita close. Kemudian kita buka text editornya. Di sini pertama-tama saya membuat suatu folder kosong, yaitu folder tugas shapefile. Kemudian dalam folder tugas shapefile ini tadi, saya membuat 10 folder sesuai dengan jumlah soal yang akan diberikan sesuai dengan namanya, yaitu soal 1, 2, 3, dan sebagainya sampai 10. Kenapa disendirikan tiap folder? Karena ini nanti ketika kita merunning file.py nya, kita akan menghasilkan 3 buah file, yaitu file.tbf, file.sap, dan file.sax, yaitu dimana file.tbf ini sebagai database dari shapefile-nya, .sap ini adalah shapefile-nya, dan .sax ini adalah indeksnya. Kita langsung ke soal yang pertama. Ini kita ke folder soal 1 dulu, kemudian di dalamnya kita buat suatu file.py yaitu soal 1.py. Isinya seperti ini, yaitu kita sesuaikan dengan soal yang diberikan. Ini ya, soal satunya seperti ini. Kita akan menggunakan poin. Jadi kita menggunakan shapefile-nya 1. Setelah sudah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengimportkan shapefile-nya, yaitu modul dari PySAP tadi yang kita install. Kemudian kita membuat variabel w, ini bebas ya, apa saja. Yang isinya ialah dari modul shapefile tadi, kita mengambil kelas writer, yaitu yang isinya metode untuk menuliskan shapefile, yang mana dalamnya ada 2 parameter, yaitu yang parameter pertama diisikan dengan nama shapefile-nya yang akan kita buat, kemudian parameter kedua berisikan dengan shape type-nya. Ini pada soal yang pertama saya membuat shapefile-nya dengan nama soal 1, kemudian yang shape type-nya kita menggunakan 1. Kenapa 1? Karena pada soal pertama ini kita akan menggunakan point. Shape type-nya point. Karena shape type yang akan kita gunakan point, sebentar. Karena shape type yang akan kita gunakan point ini, jadi kita menggunakan 1. Kemudian dari variabel w tadi kita ambil field. Field ini dia sebagai suatu fungsi untuk membuat field kolom, untuk membuat kolom dalam suatu tabel. Jadi di shapefile-nya ini nanti kita akan membuat 2 kolom, yaitu kolom 1, kolom 2. Seperti ini. Kemudian dari variabel w juga tadi kita membuat record dari kolom ini tadi dengan cara w.record, kemudian diisikan parameternya. w.point ini untuk menentukan poin dari shape
poin dari shape file yang akan kita buat. Nah, ini saya membuat sesuai dengan codingan yang diperintahkan, yaitu 1,1 dan 2,2. Kemudian kita tutup dengan w.close seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan. Tapi karena setelah itu kita tinggal menjalankan soal 1.py ini tadi. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu di terminal ini letaknya sudah benar atau belum, karena kan kita menggunakan filenya itu di dalam folder. Nah, folder ini dalam foldernya lagi. Jadi supaya peletakannya benar, kita change directory dulu ke soal 1, ke folder soal 1. Nah, kita enter, kemudian kita jalankan. Nah, jika sudah, maka tidak ada error seperti ini. Nah, maka nanti akan terbuat 3 file seperti ini, yaitu .dbf, .sap, dan .sax. Sekarang kita akan mencoba membuka shape filenya. Itu kita buka di file explorer-nya. Kita buka foldernya. Soal 1. Nah, ini pertama-tama kita klik kanan, kemudian kita open with. Nah, open with-nya kita tentukan ya, choose another app. Nah, ini nanti kita pilih aplikasi QGIS yang sebelumnya kita install. Kemudian kita pencet always use this app to open .sap files. Kemudian oke, maka nanti setiap shape file yang terbentuk maka akan langsung bisa dibuka dengan QGIS dan akan muncul logo QGIS seperti ini. Kemudian coba kita buka. Kita tunggu dulu. Sabar ya teman-teman, soalnya emang agak lama kalau membuka QGIS-nya. Nah, kan sudah. Kita tunggu dulu. Nah, terbuka double. Ini ya, coba kita perkecil dulu. Nah, ini hasil dari poin yang kita buat tadi, 1.1 dan 1,1 dan 2,2 seperti ini. Coba supaya lebih mudah kita ke direktorinya langsung. Kan sudah ya, walaupun tadi double, yang satunya kita keluarkan aja. Udah. Nah, soal 1 sudah selesai. Kemudian kita ke folder soal 2. Kita tutup ke folder soal 2. Kita tuliskan kodenya sesuai dengan soal nomor 2. Nah, ini adalah soal nomor 2-nya. Kita tuliskan. Nah, ini di soal nomor 2 masih sama ya, kita menggunakan shape tab-nya 1. Yang pertama kita importkan shape file-nya. Kemudian yang kedua buat variabel shapefile.writer, nama filenya yaitu soal 2, kemudian shape tab-nya 1, kemudian b.shapetype, kemudian kita membuat fieldnya yaitu kolom 1, C, yang kedua yaitu kolom 2, C. Kemudian kita isikan recordnya yaitu next 1 dan move 2. Berarti ini nanti
ngek dan ngoknya itu ada di kolom 1, sedangkan 1 dan 2 ini ada di kolom 2, seperti itu. Nah, kan sudah. Kemudian kita tentukan poinnya. Di sini poinnya masih sama ya, yaitu 1,1 dan 2,2. Kemudian kita close dengan w.close. Kemudian kita jalankan. Sebelumnya change directory dulu ya. Nah, sebelumnya change directory dulu. Kita pastikan ini ya dulu lagi ya foldernya. Kita change directory ke soal kedua. Setelah sudah, kita jalankan Python soal2.py. Nah, jika sudah dan tidak ada error seperti ini, maka dia akan menghasilkan 3 file seperti yang soal 1 tadi, yaitu .dpf, .shp, dan .sax. Kemudian coba kita jalankan yang soal keduanya. Kita tutup soal kedua. Kita ini buka. Coba kita perkecil. Nah, ini titiknya masih sama ya, soalnya tadi kan poinnya juga masih sama, yaitu 1,1 dan 2,2. Kemudian setelah itu kita ke soal 3. Kita buka. Yang pertama kita buat soal 3.py. Nah, ini ya, seperti ini soalnya. Kita sesuaikan karena dengan versi Python-nya kemungkinan ada yang menyebabkan error, jadi harus disesuaikan. Dan juga kita menyesuaikan dengan PyShape yang ada di website PySAP-nya sendiri itu. Nah, yang pertama kita importkan shape file-nya seperti yang sebelumnya tadi. Kita buat variabel w seperti sebelumnya juga, yaitu modulnya ini class writer untuk mengambil method writer. Kemudian nama filenya, nama shape filenya maksudnya, kemudian shape tab-nya. Nah, ini shape tab-nya kita masih menggunakan shape tab-nya 1 karena kita masih mengimplementasikan shape tab point. Ya, terus kita buat field, kita isikan recordnya. Maaf, ini ada kelebihan, kita hapuskan. Nah, kemudian w.point ini mengisikan poinnya. Kemudian kita close, kita save dulu. Kemudian kita jalankan. Akan tetapi ini kan kita masih di soal 2. Kita change directory dulu, kita keluar. Nah, setelah itu masuk ke soal 3. Kemudian kita jalankan soal 3.py. Nah, jika sudah dan tidak ada error, maka akan terbentuk 3 file seperti tadi, yaitu .dpf, .shp, dan .sax. Kemudian kita coba buka soal 3. Ini ya. Ini kita checklist. Nah, ini titiknya masih sama ya, hasilnya juga sama karena sebelumnya kan kita menggunakan titiknya juga sama, yaitu 1,1 dan 2,2. Tipe shape tab-nya juga sama, jadi hasilnya juga sama. Kemudian kita ke soal yang keempat. Ini yang pertama kita importkan shape file-nya. Maaf, belum saya tunjukkan soalnya. Nah, ini ya soal yang nomor 4. Yang pertama kita importkan shape file-nya. Kemudian kita buat variabel seperti sebelumnya. Nah, ini kenapa shape tab-nya 21? Karena di soal nomor 4 ini dia menggunakan point M. Sedangkan point M itu sendiri di website PySAP-nya yang resmi ini memiliki nilai 21. Jadi kita menggunakan shape tab-nya 21.
kemudian kita tuliskan w.shapetype, kemudian kita isikan fieldnya. Kolom 1, C, kolom 2, C, kemudian kita isikan recordnya. Ini, 1, 2. Kemudian kita isikan poinnya, yaitu, kali ini poinnya kita tambahkan M. Kenapa? Karena shape tab-nya juga beda. Kita menggunakan poin M shape tab-nya. Titiknya kita masukkan 1,1, 2,2, kemudian kita w.close. Setelah itu kita jalankan, kita change directory dulu, kemudian kita jalankan. Ketika tidak ada error, seperti biasa sudah terbentuk 3 file, itu .dbf, sap, sax. Kita coba buka file shape filenya. Ternyata titiknya masih sama ya, yaitu seperti yang tadi, karena juga poinnya masih sama, yaitu 1,1 dan 2,2. Setelah itu kita ke soal nomor 5. Ini kita buka soalnya dulu. Kita tuliskan, kemudian kita yang pertama importkan shapefile, kemudian buat variabel b, yaitu shapefile.writer. Nama file shapefilenya soal 5, shape tab-nya menggunakan 3. 3 itu apa sih? 3 adalah polyline. Jadi kali ini kita akan membuat shapefile dengan tipe polyline. Kemudian kita menggunakan w.field untuk mengisi field untuk membuat kolomnya. Field type-nya ini C. Kolom 2 field type-nya C. Kemudian w.record untuk mengisikan recordnya. W.line, kita masukkan line-nya ini berapa aja, poin-poinnya ini berapa aja, sehingga dia menghubungkan menjadi satu line. Kenapa recordnya cuma 1? Karena dalam polyline ini hanya menghasilkan satu baris saja. Jadi dari banyaknya titik, dia akan menghubungkan menjadi salah satu kesatuan, seperti itu. Kemudian kita close, w.close. Coba kita jalankan. CD dulu, kemudian ini soal 5. Kita jalankan. Jika sudah, maka menghasilkan dbf, sap, sax. Dan kita buka. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini dari satu titik ke titik lain. Kenapa dia dinamakan polyline? Karena dia itu tidak menutup, maksudnya dari titik awal dan titik akhirnya itu dia tidak bertemu, jadi terpisah. Ini dari titik sini ke sini dia tidak bertemu, jadi tidak bisa menutup. Beda lagi kalau misal kita membuatnya tertutup, maka dia akan menggunakan shape tab-nya itu polygon, seperti itu. Jika sudah, kita ke soal nomor 6. Kita buka. Seperti ini ya. Berarti yang pertama tetap sama, yaitu mengimportkan shapefile. Yang kedua kita buat variabel yang isinya shapefile.writer, ini nama filenya. Itu soal 6, kemudian shape tab-nya menggunakan 5. Kenapa kita menggunakan 5? Karena pada kali ini kita akan menggunakan shape tab dengan tipe polygon. Kemudian kita membuat kolom, yaitu dengan nama kolom 1, kemudian field type-nya C. Yang kedua, kolom kedua dengan field type-nya juga C. Kemudian kita isikan recordnya.
Kemudian ini adalah barisnya. Kenapa dia with dot poly? Karena kita menggunakan poligon. Jadi yang digunakan adalah poly. Ini adalah barisnya. Nah, yang kita perhatikan kalau kita menggunakan poligon ialah ini dari titik awal 1,5. Nah, ini titik akhirnya juga sama, yaitu 1,5. Jadi titik awal dan titik akhirnya itu akan bertemu. Kemudian kita close, close. Kemudian kita jalankan sini. Di soal 6 sini soal 6 taran. Kita hasilkan ini 3 kali ini. Kalau tidak ada error, kemudian kita buka di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini, yaitu titik awal dan titik akhirnya akan bertemu, jadi akan tertutup seperti ini. Jika sudah, kita ke soal nomor 7. Yaitu soalnya pertama kita ini juga menggunakan poligon ya. Pertama kita lakukan juga sama, yaitu import shapefile-nya, dan W sama dengan shapefile.writer, nama shapefile-nya, kemudian shape tab-nya juga sama, yaitu 5. Kemudian kita isikan kolomnya, kita buat kolomnya, kolom 1, kolom 2, dan grid tab-nya. Kemudian isikan dengan record, yaitu make 1. Kemudian kita tulis barisnya. Karena kita menggunakan shape tab-nya 5, maka kita menggunakan poly. Ini ya, titiknya 1,3, 5,3, 1,2, 5,2. Nah, shape tab-nya 5 berarti dia menggunakan poly. Kemudian kita close. B.close. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah, jika sudah, maka akan masukkan 3 file ini. Kita jalankan shapefile-nya soal 7. Ini ya, soal 7-nya hasilnya seperti ini. Sudah, kita ke soal 8. Kita buka. Di soal nomor 8 ini kita juga menggunakan poligon, yaitu yang pertama juga sama, import shapefile, shapefile.writer, nama shapefile-nya, shape tab-nya 5, kita buat kolomnya, kita isikan recordnya, kemudian w.poly kita isikan dengan titiknya, itu sesuai 1,3, 5,3, 1,2, 5,2, 1,3. lihat. Kemudian kita close, kemudian kita save, lalu kita jalankan. Taran, tidak ada error, sudah berhasil terbentuk. Kita buka page. Nah, hasilnya sama ya, seperti ini. Kemudian soal ke 9. Nah, ini. Sekarang kita ke soal nomor 9. Kali ini kita menggunakan poligon juga.
Nah, ini kita buat variabel b nya, ini nama shape filenya, shape tab-nya 5, kita buat kolomnya, kolom 1, kolom 2, full tab-nya C dan C juga. Kemudian kita isikan dengan recordnya, yaitu mark 1, cerot 2, kita buat titiknya, ya. Bukan titik, tapi kita buat garisnya, garis poligonnya ini, ya, awal akhir sama. Ini juga kita buat v.poly akhir sama, sesuai dengan titik yang ditentukan di sini. Nah, kenapa ininya recordnya 2? Karena kita juga membuat 2 garis, 2 poligon seperti ini, maka recordnya harus 2. Nah, coba kita perhatikan di soal sebelumnya. Ini karena poligonnya cuma 1, kita buat recordnya juga cuma 1, seperti itu. Sekarang kita coba save lalu jalankan. Sekarang tidak ada error, berhasil terbentuk. Kemudian kita jalankan soal 9. Nah, bentar kita perkecil, harusnya ada 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ada dua bangun datar yang terbentuk dari soal 9 ini, karena kita membuat dengan 2 poligon seperti ini. Jika sudah, kita ke soal nomor 10. Nah, ini coba kita lihat dulu soal nomor 10 apa. Nih, jadi kita membuat gambar berdasarkan NPM dibagi. Nah, NPM mod 8 sama dengan berapa? Kalau misalnya hasilnya sesuai dengan ini, maka kita akan menggambar bangun sesuai dengan yang ditentukan ini sebanyak N2, yaitu letak bangun data antar mahasiswa tidak boleh dengan nama lain. Setiap bangun ruang dikasih nama dengan nama yang unik dan lucu, dimana N adalah digit NPM kedua dari belakang. Simpan dengan nama soal 10. Jadi di nomor 10 ini pertama-tama saya yaitu dengan importkan shape filenya dulu. Kemudian di sini saya membuat variabel npm dengan isinya npm saya sendiri. Kemudian membuat variabel w yaitu dari modul shapefile.writer. Kemudian ini nama shapefilenya yang akan dibuat, dan shape tab-nya adalah polygon yaitu 5. Kemudian saya membuat 2 kolom yaitu kolom 1 dan kolom 2 dengan field type-nya yaitu C. Nah, kemudian karena ini gambarnya berdasarkan NPM mod 8, sedangkan NPM mod 8 dari NPM saya ialah 6. Jadi logika yang saya buat di sini ialah jika integer, nah ini kan tipe variabel yang saya buat tadi sebelumnya adalah string, saya ubah menjadi integer terlebih dahulu. Kemudian di mod 8 apabila dia sama dengan 6, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya seperti ini. Sedangkan jika tidak, dia akan mencetak gambar tidak dapat dimuat. Nah, kalau misalnya benar, nih saya membuat variabel n yaitu mengambil urutan kelima dari npm yang kita buat tadi, yaitu nih kan kita 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima adalah yang 2 digit terakhir dari npm kita. Kenapa kita mengambil nilai itu? Karena di sini ada perintahnya, yaitu di mana n adalah digit npm kedua dari belakang. Jadi ini saya membuatnya dengan integer npm
Ini urutan kelima. Kemudian kita akan mencetak, tunggu ya, trapesium sebanyak n buah akan dibuat. Kemudian di sini saya membuat dua variabel, yaitu variabel i dan b dengan nilai sama, yaitu 0. Kemudian saya membuat variabel bangun dengan tipe data array. Isinya ini random aja, sebanyak 9 buah. Kenapa 9 buah? Karena kan ini kita membutuhkan n itu sebanyak antara 1 sampai dengan 9. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Jadi ini isinya hanya 9 buah saja. Kemudian saya juga membuat variabel coor, yang mana ini merupakan tipe data array list. Array list juga array list bersarang, yaitu di dalam array masih ada array. Nah, ini variabel coor merupakan titik-titik, kumpulan titik-titik yang akan menghubungkan menjadi salah satu bangun datar trapesium. Ini titik awalnya, ini titik akhirnya 1,3. Kemudian while apabila ketika i kurang dari n, 0 kurang dari n nya kan tadi 3, 0 kurang dari 3, maka kita akan membuat record dari kolom tabel yang kita buat sebelumnya. Nah, isi recordnya ialah i plus 1. I plus 1 ini berarti nanti kita pertama kali membuat bangun ini i nya dimulai dengan 1 karena sudah kita pluskan 1 langsung ya. Kemudian untuk kolom yang kedua ini bangun dengan array-nya dengan urutannya ini adalah dengan i, berarti dimulai dari 0. Nah, maksudnya gimana? Ini tuh nanti berarti recordnya akan diisi dengan bilangan dari 1 sampai dengan ketika while-nya berlangsung, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bangunnya ini, maka kita akan mengambil dari nilai i yang pertama kali dijalankan, yaitu 0. Nah, urutan ke-0 adalah tinky-winky, maka nanti record yang pertama kali muncul ialah 1, tinky-winky, 2, dipsy, 3, lala, dan seterusnya. Kemudian kita akan menjalankan w.poly. Kenapa poly? Karena shape tab-nya 5. Kemudian ini saya gambarkan dulu ya gambarnya supaya kelihatan. Jadi ini isinya kita ambil dari list yang ada di variabel coor ini tadi. Kan di variabel coor ini merupakan array di dalam array. Jadi penulisannya seperti ini, yaitu dengan cara ini yang pertama kita ambil titiknya tuh ini titik yang pertama. Penulisannya yaitu yang pertama ini maksudnya coor urutan ke-0, ini maksudnya ialah, jadi ini tuh dari variabel coor ada 6 array, yaitu yang pertama ini 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang pertama ini kan yang ke-0, ini kita memanggilnya itu dengan cara kita ambil coor dari array yang ke-0, itu yang pertama ini yang ke-0 berarti 1,3. Kemudian dari array yang ke-0 itu tadi kita ambil array yang ke-0 juga, jadi urutan yang ke-0. Jadi dari 1,3 ini kita ambil yang 1, kemudian kita plus i plus b. Kemudian coor ini yang disembunyinya seperti ini, yaitu coor dari array yang ke-0 berarti 1,3 ini tadi kita ambil yang ke-1, array yang ke-1 berarti kita ambil nilai 3 nya. Kenapa kok yang di
sumbu X-nya aja yang ditambahkan dengan I dan B, sedangkan yang di sumbu Y-nya tidak. Itu karena nanti gambar yang akan kita buat itu akan bertambah ke samping, jadi sumbu Y-nya itu tidak akan berubah, hanya sumbu X-nya saja. Jadi setiap sumbu X yang ada di koordinat variabel yang ada di koor ini nanti akan bertambah. Untuk penjelasannya nanti dulu, ini kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada di ini untuk penulisan yang kedua. Jadi seperti ini sumbu X nya sama ya, kita tambahkan I plus B. Nah ini koor yang ke-1, berarti ini 3,8. Nah, kita ambil urutan yang ke-0, berarti yang nilainya 3. Ini kemudian ini koor yang ke-1, kita ambil nilainya yang ke-1, nilainya 8. Nah ini juga sama ya pembacaannya seperti itu, sumbu X nya yang ditambah I plus B. Kemudian ini juga sama pembacaannya juga seperti tadi, sumbu X nya yang ditambah I plus B. Kemudian ini juga sama, sumbu X nya yang ditambah I plus B. Seperti itu. Jadi kemudian kita inkremenkan nilai I, yaitu I plus sama dengan 1. Nah setelah itu di sini saya membuat B plus sama dengan 5. Kenapa kita membuat I dan B alih-alih membuat nilai I nya langsung plus 6 aja? Karena ini nilai I nya digunakan untuk parameter dari while. Jadi misal while nya ini nanti kondisinya benar, maka dia akan terus bertambah 1. Seperti itu. Jadi lebih mudah untuk loopingnya nanti. Ini juga kita membutuhkan nilai I nya untuk urutan nilai trapesium keberapa, dan juga ini supaya mengisi recordnya berurutan, jadi supaya lebih mudah aja. Kemudian nilai B nya plus 5. Nah kenapa plus 5? Karena kan ini kita sebelumnya sudah menambahkan nilai 1, udah inkremenkan nilai 1. Kemudian nilai B nya plus 5 karena ini kita coba lihat koordinat ini, X nya kan 1,3. Nah kemudian kita lihat titik yang paling akhirnya, yaitu 7,3. Nah selisih dari nilai 1 dan 7 ini adalah 6, selisih nilai X nya ya, nilainya 6. Nah oleh karena itu kan kita di sini mau membuat gambar ini tuh bertambah ke samping, jadi atas bawahnya tuh tidak berpengaruh, nilai Y nya tuh tidak berpengaruh. Jadi kita hanya memperhatikan nilai X nya saja. Nah di sini nilai X awal dan paling akhir ini selisihnya 6, jadi kita membuat penjumlahan 6. Karena nilai I nya ini sudah dibuat inkremen, yaitu plus 1. Nah maka B nya ini kita tambahkan dengan 5. Jadi ketika berulang nanti dia akan menjumlahkan dengan 5. Jadi titiknya itu yang kedua akan menjadi bukan 1,3 lagi, akan tetapi menjadi 7,3 seperti ini. Kemudian 3,8 ini akan menjadi 6, berarti 9,8 maksudnya, maaf. Kemudian 5,8 akan menjadi 11,8. Kemudian 7,3 akan menjadi 13,3. Kemudian ini akan kembali ke titik awal. Titik awalnya ini bukan 1,3 lagi, akan tetapi 7,3. Jadi bisa terbentuk poligon lagi. Begitu terus seterusnya. Jadi dia akan bertambah nilai X nya sehingga akan terbentuk lagi, bangun ke samping. Kalau di istilah matematika itu seperti pergeseran, akan berulang seperti itu terus. Jadi setiap kali kita
well-nya itu benar, nanti dia akan membuat trapesium yang baru dengan menambahkan sumbu X-nya saja, seperti itu. Kemudian jika sudah, dia akan print dengan nilai trapesium ke I telah dibuat. Ke I ini maaf ya, harusnya trapesium ke I plus 1. Kan kita nanti mulainya terbentuknya itu dari 1 ya, bukan dari 0. Trapesium ke 1 telah dibuat dan seterusnya. Kemudian kita w.close, kemudian sudah, kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Ini kita jalankan. Nah, maka seperti ini nanti. Tunggu ya, gambar trapesium sebanyak 3 akan dibuat. Kemudian trapesium jadi ini nilai I-nya harusnya sudah tidak pakai plus 1 lagi, karena saya menempatkan pre-nya ini sesudah diinkremen, I-nya diinkremen, jadi tidak perlu menambahkan plus 1 lagi. Coba kita save, kita jalankan lagi. Maaf, langsung kita jalankan saja ya. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Tunggu ya, gambar trapesium sebanyak 3 akan dibuat. Kemudian trapesium 1, 2, 3 telah dibuat. Kita coba buka filenya. Nah, jadi begini teman-teman hasil akhir dari tugas yang nomor 10-nya. Coba kita lihat di database, di tabelnya. Nah, ini ya, sesuai dengan yang kita buat tadi. 1 tinggi-tinggi, 2 dipsi, yang ketiga lala. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini akan bertambah ke kanan, dan sumbu Y-nya ini tidak akan berubah. Yang akan berubah hanya sumbu X, semua sumbu X-nya saja akan bertambah plus 6, seperti itu. Jadi cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari pembuatan shapefile di Python dengan PySRP tugas saya. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada yang sulit dipahami, nanti bisa ditanyakan saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.